Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita bangun dari tempat ini, dari masjid ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita yang sudah kita lakukan, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang sudah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk ya pada tema kali ini, amalan tahun baru Hijriah atau tanggal 1 Muharram. Sebelum kita bahas amalan apa saja yang harus kita lakukan di tanggal 1 Muharram atau sebelum menyambut daripada bulan tahun Hijriah, amal jadi atau sanatul jadidah, ya sebelum itu kita harus kenal kapan Hijriah itu ditentukan, kapan Hijriah itu dibikin tanggalnya, ketika ya setelah wafatnya Rasulullah SAW, 6 tahun setelah wafat Rasulullah, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab baru dijadikan tanggal 1 Hijriah itu 1 Muharram. Pada saat itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat tanggal tersebut, maka terjadilah 1 Hijriah. Artinya Hijriah itu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka di situ ditulis dengan 1 Hijriah. Bulan-bulan Hijriah itu berbeda dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi ada tanggal 31-nya, tapi kalau bulan Hijriah itu 30 tahun, 29 atau 30, tidak ada tanggalnya 31, sehingga bulan Hijriah ini tidak berubah. Ya. Begitupun di tahun Hijriah Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu pada saat itu gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Abu Musa mengatakan di dalam mengirim satu surat, pada saat itu suratnya tidak ada tanggalnya. Ketika itu Umar bin Khattab membuat tanggal atau tanggal 1 Hijriah. Jadi yang membuat Hijriah ini Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika kita masuk, pada saat masuk Hijriah, tahun baru Hijriah, kita disunahkan untuk membaca daripada doa akhir tahun Ba'dal Asar. Hijriah ini insya Allah masuk tanggal 1-nya hari apa? Selasa ya, cuma digeser merahnya jadi hari Rabu ya. Pemerintah digeser ya, merahnya jadi hari Rabu, memang hari Selasa karena COVID-19. Artinya apa? Ketika hari Senin ini, karena mulainya tanggal 1 Muharram itu masuk ketika terbenamnya matahari. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi jam 12 malam, 00:00 baru nyalain apa tuh? Ya
kita juga ikut-ikut nyalain apa? Diulang ya. Kita Islam nggak boleh ikut sebenarnya. Harus kita merayakannya tahun baru Hijriah, tahun Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman biasanya berbalik. Kita orang Islam ikutin orang kafir, padahal Nabi Muhammad bilang antasa bahasa kaum bahwa ini. Hati-hati jangan ikut-ikut gaya-gayanya orang non Muslim, orang kafir. Kecuali dalam berdagang boleh. Memang itu baik. Ya, dalam segi aurat nggak perlu kita ikuti. Atau dalam segi apa namanya seperti tahun baru mereka, harusnya kita gembira dengan tahun baru Hijriah, tahun Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika itu ya, banyak orang yang mereka menjadikan tahun apa namanya Masehi ini merayakan tahun Masehi, ya, sedangkan mereka tahun Hijriah tidak merayakan. Padahal di tahun Hijriah harusnya kita tasyakuran, ya, panjang umur kita sampai 1 Muharram, karena Muharram itu disebutkan empat bulan yang Asharul Hurum, 4 bulan yang mulia, di antaranya Muharram. Nah di tanggal itu hari Senin, pada dasar itu kita sunnah baca doa akhir tahun, baca doa akhir tahun. Setelah baca doa akhir tahun masuk ya ba'da maghrib, kita sunnah baca doa awal tahun. Karena maghrib itu terbenamnya matahari masuk 1 Muharram 1400 berapa? 43. Sekarang 40 berapa? 40. Masuk 1443 Hijriah. Nah di situ kita baca doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dalam kitab Jawa Syurur sebuah kitabnya, di sini dijelaskan disunahkan kita menulis Al-Quran. Menurut Al-Quran ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis sejumlah kitab Allah ada 113 atau 114 atau 115. Ya, itu orang yang menulis Bismillah tersebut insya Allah dapat keberkahan. Menulis ayat Al-Quran tersebut dapat keberkahan. Dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim, nah, ditulis itu. Ya, waktunya kapan? Dari setelah Isya sampai Tulu'il Fajr, ya, Fajar Shadiq, sampai subuh. Itu ditulis Bismillah sejumlah kitab Allah 113 atau 114 atau 119 ditulis. Yang ditaruh di rumah insya Allah wasilah dengan berkah ayat Quran Bismillah ini yang jumlah kita yang diturunkan oleh Allah, maka insya Allah kita rumah akan dijaga dari sihir, dijaga dari sihir, dijaga dari apa lagi? Dari yang lainnya kejahatan dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan kita di tanggal 1 itu sholat tasbih. Ya, sholat tasbih disunahkan karena kita gembira dengan datangnya ya daripada tahun baru hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu dari tanggal 1 ya di antaranya banyak keutamaan ya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan puasanya ketika di bulan Muharram itu hari Kamis. Hari Kamis puasa di bulan Muharram karena hari Kamis Senin Kamis ini puasa sunnah. Ya, hari Kamis ini disetorkan amalan kita. Ya, catatan kita nih, keburukan kita disetorkan hari Kamis. Ya, dan juga sunnah puasa hari Senin. Karena Senin ini lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari Senin kita sunnah berpuasa karena lahirnya Nabi, dan ketika hari Kamis kita sunnah berpuasa karena disetorkannya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terjadi di hari-hari tersebut, kita diperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad karena mengingat peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, nggak kayak kita hijrahnya enak. Ya, dari Bogor, dari Jawa ke Ciledug, ya dari saya dari Bogor ke Ciledug, hijrahnya enak, agak ada tantangan. Coba Nabi Muhammad lihat hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya mau dibunuh, ya
Di sekeliling ini udah banyak orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mainan nggak dikepung, makanya kalau kita pindah ke satu tempat banyak orang yang musuhin kita, biasa aja, ya nggak usah diapa-apain, itu biasa seperti itu. Nabi Muhammad hijrah, kenapa kata Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy sampai ya Nabi Muhammad SAW nggak bisa keluar. Dan ada yang menggantikan tempat tidur Nabi yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menggantikan daripada tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul mengatakan, "Wahai Ali, apakah kau tahu ini di luar semua di pintu-pintu di jendela rumah saya sudah dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mau membunuhku. Ya, apakah kau siap menggantikan ya, tidur di tempat tidurku?" Sayyidina Ali mengatakan, "Aku siap ya Rasulullah. Jikalau aku terbunuh ya Rasulullah, maka akan muncul ahli-ahli yang seperti itu ya Rasulullah. Tapi kalau kau terbunuh ya Rasulullah, bagaimana perjuangan dakwah belum selesai. Pada saat itu Sayyidina Ali menggantikan ya daripada tidur tempat tidur bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Nabi Muhammad mengambil debu dan membaca di surat Yasin itu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Seketika itu Nabi Muhammad menaklukkan tanah tersebut. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah tertidur lelap. Sampai Nabi Muhammad itu keluar dari pintu, lihat pada tidur semuanya. Sampai Nabi Muhammad bisikin kupingnya satu-satu di dalam bebek lain. Tidurnya nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW jalan bersama Abu Bakar Siddiq. Dan ketika waktunya syuruk matahari dan terbit itu, baru mereka pada bangun. Ini amalan ini bisa Bapak Ibu amalin. Ketika Bapak Ibu ada tuh rasa takut ya. Rasa takut banyak musuh kita di tempat itu bisa tabarruk atau kita mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad, mengambil tanah dan mengaturkan tanah itu ke tempat yang ada yang kita takuti. Insya Allah seketika hilang rasa ketakutan tersebut. Soalnya banyak orang di zaman sekarang masih takut sama jin ya, sama setan, masih takut. Aburin tuh, bacain 7 kali. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ada musuh nih. Kita kalau misalkan ke seberang sana ada musuh. Sebelum kita lakukan dulu, itu musuhnya melipah, ya. Enggak ngelihat, ya. Di mana nih? Kelihatannya bukan kita yang lewat. Dengan berkah bacaan Al-Qur'an itu bisa dibaca seperti itu. Diamalkan. Itu Nabi Muhammad keluar. Ya. Ini karena ini yang kita cerita sedikit, Nabi Muhammad keluar bersama Abu Bakar Siddiq. Itu orang-orang kafir Quraisy bangun ketika matahari terbit, pukul syuruk. Ya. Akhirnya setelah itu mereka masuk ya ke rumah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Mereka langsung ada Sayyidina Ali yang lagi tidur di ranjang Nabi Muhammad. Sayyidina Ali menutup menutup badannya semuanya pakai selimut. Ya. Akhirnya ketika itu kafir Quraisy mengambil tombak dan langsung membunuh Sayyidina Ali. Dan ada satu kafir tersebut, sahabat kafir ini mengatakan ya, teman-temannya jangan dibunuh, lihat dulu ini Rasul atau bukan. Pas dilihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seketika mereka mengejar Nabi Muhammad. Dan sampai Nabi Muhammad ini ya ngumpat dia di mana? Di gua apa? Di gua Sur. Nabi Muhammad ngumpet di gua Sur. Gua Sur itu kecil ya. Dulu kita pas di Mekah ke gua Sur ya, kecil banget ya. Itu ngumpet di situ Nabi Muhammad. Naiknya itu tangganya Allah. Pernah ada yang pernah ke gua Sur kayak gitu Allah. Udah ada pernah ke gua Sur? Belum. Nanti kita ke gua Sur bareng-bareng. Insyaallah ada rezeki ya. Itu ke gua Sur itu ya Allah. Oh tangganya tinggi nggak apa-apa itu kan. Tangga biasa naik lah. Ya, belok begitu. Kalau buah hiro sudah seberapa? Ini buah sur ini tinggi. Buah sur ini tinggi itu Nabi Muhammad naik. Ketika itu kafir Quraisy lihat jalan Nabi Muhammad sampai orang kafir tersebut ya udah dekat
dekat daripada gunung Sur, dua sur tersebut. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar di situ menangis. Sayyidina Abu Bakar ini yang namanya Rasulullah nangis dia. Kenapa nangis? Karena bayangan kafir Quraisy sudah masuk ke gua tersebut. Sampai Abu Bakar menangis. Rasul, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku takut ini. Bayangannya sudah masuk. Nih orang kalau masuk bagaimana kita dibunuh? Sekali dia turun Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Ya, kita kalau ada masalah jangan bersedih, jangan sedih kalau ada masalah. Jangan pusing, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ada COVID-19, jangan pusing kan. Yakin sama Allah. Nggak usah dipikirin, jangan nonton berita mulu, pusing kita. Jadi kalau kita minum obat nih, kalau obatnya ditaruh nih, obat nih, ya ditaruh di lidah kita, pahit ya tuh, pahit. Tapi kalau udah masuk dalam perut pahit ya, nah pahit hilang. Nah itu corona begitu, masukin aja telan di perut, biar nggak pahit, biar nggak dipikirin pun, ya, biar nggak stres. Karena sebagian orang yang sakit itu bukan dari penyakit dirinya, dari pikirannya, ketakutannya, ya ketakutan, ya akhirnya apa? Sakit, ya atau sakit. Makanya ya penyakit ini udah jadikan biasa-biasa saja. Ya, jadikan ibrah pelajaran untuk kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketin diri kita nih adanya virus ini, deketin bukan jauh dari Allah. Baca Al-Quran, banyak-banyak tuh yang mereka sembuh dari COVID-nya yang isolasi, mereka banyak baca Al-Quran. Sifaun, Al-Quran itu kan apa? Obat. Jadi bukan hanya yang diminum doang. Ya kalau baca Al-Quran jangan apa? Jangan nggak ada suaranya. Dikeluarin suaranya baca Quran itu, jangan. Itu kalau bukan baca Quran, niat dalam hati. Jadi baca Quran itu keluarin. Biar apa? Biar semua penyakit di badan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akhirnya nggak ketahuan. Ya, karena di situ ada apaan kabur. Sarang apa? Sarang apa? Sarang apa? Mereka nyangka itu ada sarang apa mungkin. Ya ngumpet di situ akhirnya mereka. Pada saat itu mereka dapat karena orang yang membunuh Nabi Muhammad, ya dia dikasih 500 juta. Kalau nggak salah 500 juta atau 500 dinar. Walhasil yang membunuh membawa Nabi Muhammad dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup, mereka akan dikasih hadiah. Seketika itu mereka tahu ada yang tahu satu orang, yang satu kafir Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad ngumpet di mana? Di Gua Hira. Serakah itu dari dulu, orang serakah dari dulu. Dia nggak ngomong sama teman-teman itu Nabi di mana? Di Gua Hira. Enggak. Dia suruh pada balik dulu, baru dia balik lagi ke Gua Hira. Nabi Muhammad jalan. Nabi Muhammad jalan, tiba-tiba dia kejar Nabi Muhammad sampai bawa pedang. Nabi Muhammad jalan, bawa pedang. Sudah bawa pedang, udah dekat nih, udah mau ditembas ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, dia tiba-tiba terjatuh. Ini daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Udah mau ditembas jatuh. Udah jatuh, Nabi Muhammad bantuin lagi. Itu akhlak Rasulullah. Orang mau membunuh aja dia dibantuin, beda sama kita ya. Kita mah jauh. Ya jauh anak Nabi Muhammad mau bunuh, dia tahu dia mau bunuh. Sama Nabi Muhammad dia apa? Rangka pun Nabi Muhammad dikejar lagi. Udah dekat mau jatuh lagi, dikemas lagi, akhirnya dia jatuh lagi. Dinaikin lagi sama Nabi Muhammad dia dibantu. Nabi Muhammad berhenti dulu dibantu, kasih pedang, jalan lagi. Ketiga kalinya, jatuh juga dia. Setelah jatuh Nabi Muhammad tolongi, seketika itu dia bersyahadat, ya masuk ke dalam Islam. Ini akhlak bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti itu. Makanya kita kalau contoh Nabi Muhammad, contoh akhlaknya dulu dah. Nggak usah jauh-jauh akhlak Nabi Muhammad itu dicontoh. Nabi Muhammad itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jangankan orang Islam yang ditengokin sama Rasulullah, orang kafir aja Yahudi yang menulahi Rasulullah tiap hari ditengokin di waktu sakit. Kata Nabi Muhammad, di mana yang meludahi Tuhan? Biasanya dia meludahi Tuhan. Kita makan kalau yang meludahi dia apa? Habis sudah tinggal namanya dulu. Kalau Nabi Muhammad begitu, ini akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke Madinah kemana dulu? Ke Taif. Nabi Muhammad kemana? Ke Taif.
Nabi Muhammad karena di Mekah ini merasa diusir, beliau kemana? Ke Taif. Di Taif berharap ada orang lain yang menolong Nabi Muhammad. Padahal di Taif malah apa? Mereka ya benci dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka melempar Nabi Muhammad sampai giginya apa? Putus, ya, berdarah. Nabi Muhammad SAW marah. Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu tidak pernah marah. Nabi Muhammad itu akhlakul azimah, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW apa seketika itu mendoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, wahai malaikat, jangan kau siksa mereka, jangan kau berikan azab kepada mereka, sebab aku yakin keturunan mereka saat berharap keturunan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ngikutin apa Rasulullah, sama orang yang husnudon, ya, sama orang husnudon, ya, jaga lisan kita banyakin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang salawat ini keutamaannya bukan satu Muharram doang, karena keutamaan salawat ini banyak. Di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla 'alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla 'alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alfan ya lam yatamassahu an-nar." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Orang yang bersalawat satu kali maka dia diberikan apa? 10 rahmat. Dan orang yang apa? Yang bersalawat 10 kali kepada Nabi Muhammad maka dia diberikan 100 rahmat. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali maka diberikan apa? Rahmat 1000 kali. Dan orang yang salawat 1 hari bisa salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali ada yang sedikit sallallahu ala Muhammad. Yang sedikit itu sallallahu ala Muhammad. Lam yatamassahu, maka dia tidak akan terkena apa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lisan kita ini usahakan yang manfaat. Apalagi mau masuk hijriyah, ingat kepada hijrahnya Nabi Muhammad. Salawat bersama Nabi Muhammad, ingat nama Nabi Muhammad. Seseorang akan selamat ini kalau dia punya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, orang kafir. Orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, mereka orang kafir. Wajib cinta, bahkan melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada guru kita. Wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang luar biasa tatkala mendengar Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, kita cintanya sama siapa nih di dunia? Cintanya sama istri doang, ya. Enggak sama ulama, maksudnya cinta sama siapa? Kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau yang namanya orang cinta itu sering menyebut nama, sering bersalawat kepadanya. Bahkan di dalam hadis al-bahir, orang yang pelit itu di dalam dzikir pada musalli alaihi. Tatkala dia disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk orang pelit, orang pikir, orang apa namanya butut kasih pantat kuning. Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersalawat sedikit-sedikit ya. Kalau untuk salawat kan enak. Enggak usah baca-baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enak kan? Daripada kalian celaka baca salawat masuk surga. Masuk surga langsung. Allahumma shalli ala Muhammad meninggal. Ya, dakhalal jannah, maka dia bakal masuk surga. Sebab yang disebut di akhir kalam dia, di akhir hayat kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Busiri, itu peringat saya Imam Busiri di dalam Burhanuddin tadi itu disebutkan apa namanya? Muhammadun zikruhu rawhun li anfusina. Menyebutkan nama Nabi Muhammad itu rawhun li anfusina.
menjadikan ketenangan kepada diri kita, obat untuk kita, obat COVID-19 selain obat-obat yang lain ya, yaitu obatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba aja orangnya yang butuh hajat, banyak ada kebutuhan, anaknya kuliah nggak punya bayarannya, terus yang lainnya kita punya masalah, pengen selesai dari masalah, coba banyakin sholawat di malam hari. Yang bagus itu sebelum subuh baca sholawat kepada Nabi Muhammad 100. Itu segala masalah, segala problem diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, kata Imam Abdullah, jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut keturunan Nabi Muhammad aja di dalam kitabnya syairnya disebutkan wa dzikrul aidaru sifut bil ajla anil qalbi sadari sadiqina. Menyebut nama-nama sholihin, orang-orang soleh, yang menyebut nama-nama orang soleh, sahabat Nabi, orang-orang soleh, ya, itu menjadikan obat untuk diri kita, menjadikan obat semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Disebutkan nama-nama orang soleh, diceritakan nama-nama orang soleh, maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus diperhatikan ya. Ketika kita masuk Muharram ini banyakin sholawat. Dari sekarang sholawat mah, cuman kalau Muharram lebih banyak lagi supaya ingat perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Dan kemudian kita disunahkan puasa, tadi sudah dijelaskan. Hadis-hadisnya memang dhaif ya. Banyak hadis-hadis yang dhaif saya akan jelaskan di tempat ini. Kemudian di 10 Muharramnya kita sunnah di antaranya menyantuni anak yatim. Karena lebaran anak yatim ini 10 Asyura atau 10 Muharram. Ya 10 Muharram di dalam riwayat Imam Ahmad hadis sahih itu disebutkan orang yang mengusap ya pala anak yatim di 10 Muharram. Berarti Muharram ini 10 Muharram hari apa? Hari Kamis ya. Selasa tanggal 1 Muharram, Selasa, Rabu, Kamis ke 10. Berarti hari Kamis. Hari Kamis itu kita sunnah bersiap-siap nih, kumpulin apanya? Duitnya nih buat usap palanya anak yatim. Itu orang yang usap pala anak yatim di 10 Muharram, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejumlah rambut yang ada di kepala anak yatim. Sunnah. Kalau yang tanya dulu riwayat Imam Ahmad itu kalau yang meninggalnya bapaknya doang itu dari apa? Dari depan. Diusapnya juga dari ibunya. Dari mana? Dari depan diusap. Udah diusap jangan disentuhin, enggak boleh. Diusap depannya. Diusap. Dari mana? Dari depan. Kalau meninggal ibu bapaknya berarti yatim apa namanya? Yatim piatu. Itu dari apa? Dari belakang. Ya, diusap dari belakang. Makanya siapa yang tabungin tuh 50.000 tuh 500.000 nyantunin deh anak yatim. Atau punyanya 50.000 itu panggil 2 orang amplopin 25.000 yang penting kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh Nabi Muhammad bilang ana waqafil yatim fil jannah hakala. Kata Nabi Muhammad sambil mengisyaratkan jari telunjuk sama jari tengah. Kata Nabi Muhammad, orang ya nanti saya di surga bersama anak yatim itu diisyaratkan seperti jari telunjuk sama jari tengah berdekatan. Artinya orang yang menyantuni anak yatim, memberikan harta untuk anak yatim, maka dia akan berada di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak itu. Cuman jangan begini, sekarang para panitia itu harus jelas. Kalau bisa tuh bikin bikin kotak amal itu niatin, ini doa apa? Sebab apa? Dia di tulisannya yatim, dibagikannya bukan ya yatim. Kalau ibunya meninggal yatim bukan. Ya, yang yatim mah yang meninggal siapanya? Bapak. Ini mah ibunya. Kalau ibunya meninggal berarti bukan yatim, namanya durhaka. Makanya kalau yatim doang, ini saya niat untuk anak yatim, ini panitia harus tanggung jawab nanti di akhirat. Karena sebab orang yang memakan harta anak yatim ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang yang menyembah yang lainnya. Ya, emang enak gitu ada rumah anak yatim itu harus amanah dong, ilmunya harus ada. Sebab sekarang yang mereka punya yatim-yatim itu bukan orang yang berilmu, ya bukan orang yang paham, mereka dijadikan bisnis. Ya makanya dari sekarang nih, kalau kita pegang dari satu lembaga anak yatim, kita harus paham ilmunya, hati-hati. Sebab orang takutnya saya sedekah untuk anak yatim, membagiinnya kita salah, dosa. Makanya ada apanya? Ada terlaluannya dua, anak yatim sama doa. Masukin. Ya. Tetapi kalau yang amanah, yang menjalankannya benar, ya maka dia kata Nabi Muhammad bakal duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Di kitab Siti Durat Ali ada saatnya beliau menyebutkan di dalam kitabnya, wa kana Rasulullah SAW yuhibbul yatim wal armalah. Rasulullah SAW itu cinta dengan anak yatim dan cinta dengan janda. Kalau kita mah janda yang apa? Yang muda ya, janda yang tua enggak. Ini mah Nabi Muhammad yang tua yang muda. Disantuni, kita mah enggak nyantuni janda yang sama aja tuh. Yang cakapan dikit bapak-bapak ya. Bukan begitu. Nabi Muhammad itu apa namanya? Cinta kepada yatim dan cinta kepada janda. Yang disantuni untuk anak yatim. Maka kita amalin di 10 Muharram nanti kita mengusap kepala anak. Ya, jangan usap berat ya. Kasih apa? Kasih bunga, kasih baju, kasih apa makanan ini kita punya. Panggil anak yatim. Ayo, ya usap. Ayo yang meninggal siapa ya? Belum meninggal dua-duanya. Kamu kan yatim. Harus meninggal salah satu. Yang meninggal bapaknya baru kita usap. Yang meninggal ibu bapaknya baru kita usap. Itu yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad. Kemudian sunnah juga ya di tanggal 10 ini kita silaturahmi ya silaturahmi kepada saudara kita yang mengeratkan tadi silaturahmi supaya apa? Supaya kita tidak terpecah belah. Oh sekarang kan COVID-19 nggak bisa apa silaturahmi lewat apa? Lewat HP online gitu. Lewat online bisa lewat Zoom silaturahmi sekarang begitu. Ya orang terkadang nih karena ada virus corona salaman aja biasa salaman begini ganti gimana? Terus tapi ya kita aja ada yang sepatu sama sepatu. Nah, sekarang ada padahal kena kulit kan? Kena mungkin tapi jauh aja, jauh. Ya kena. Ya. Sekarang begitu. Jadi di Muharram ini sunnah kita memperbanyak sedekah. Atau yang punya istri ini yang punya istri, ya yang punya istri itu kalau masuk tahun Islam, tahun Hijriah itu nafkahnya ditambah. Tahun kemarin biasanya 200 ribu atau sebulan 50 juta, sekarang ditambah 51 juta sebulan. Kira-kira begini dikasih itu kira nggak? Iya, kasih nafkah. Ditambahin sunnah di tahun baru Hijriah. Jadi ini yang apa namanya ibu-ibu nanti minta tambahan boleh. Kalau apanya? Kalau suaminya ya gajinya apa? Nambah. Kalau gajinya segitu agak nambah dan kita segitu aja. Tapi sunnah kita tambahin nafkah istri kita. Karena di tahun Hijriah, tahun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyakin sedekah. Banyakin sedekah di antaranya sedekah kepada anak-anak yatim. Ya sedekah termasuk amal jariah. Sebab sedekah itu akan menyelamatkan kita ya di akhirat nanti. Ya. Sedekah ini akan menyelamatkan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, al-asahi habibullah walau kana jahil. Orang yang lain itu kekasihnya Allah walaupun dia orang jahil. Maksud jahil itu ya orang begitulah, nggak belajar, nggak majlis taklim, tapi dia baik. Ya, maka dia itu tetap ya apa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, habibullah. Tapi ini orang nih ya banyak ibadah tapi dia susah keluarin duitnya susah gitu. Nah ini orang seperti ini adulullah ya, sedekahnya itu susah, pengennya dikasih nggak mau ngasih orang gitu. Tadi tuh pelit butuh kasir antar duitnya susah, kasih orang itu susah. Ini walaupun dia ibadah kepada Allah, walaupun dia alim ya, walaupun dia alim tetap dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktunya zakat dia nggak zakat, waduh ini bahaya. Dia udah diwajibkan untuk zakat, dia
Enggak zakat, itu zakat bukan sedekah. Zakat itu wajib mengeluarkannya. Sedekah aja susah, apalagi zakat aja susah, apalagi sedekah. Ini mah zakat dibagi-bagiin ke saudaranya. Enggak dihitung dulu zakat, itu dihitung dulu semuanya. Berapa nih harta kita dibagi? Ya, ke tangannya asnaf, bukan ke saudara. Saudara itu jangan dikasih zakat, kasihnya apa? Hadiah. Ini hadiah. Kita ke masjid, ya setiap hari masukin 5.000, 50.000, 2.000 istiqomah. Ini kita ini nih, kalau pengen sehat, ya, kalau pengen sehat, kita itu harus sedekah. Seperti orang yang sedekah itu seperti orang dia membuang kotorannya. Ini kalau kita nih tidak membuang kotoran sehari 2 hari tapi habis ke rumah sakit nih kira-kira ke rumah sakit. Nah begitu pun harta kita biar berkah, sedekah ini. Biar berkah masukin tuh ke masjid. Itu ada apa namanya kotak amal, masukin. Yang paling bagus masukin sedekah ke masjid itu di waktu apa? Waktu subuh. Ya subuh tuh bawa 2.000, 10.000, kenapa? Niatin. Enggak usah diniatin, kita udah masukin aja. Karena di waktu subuh itu malaikat diutus oleh Allah 2 malaikat. Yang satu malaikat mendoakan orang yang bersedekah di subuh di pagi hari. Dan satu lagi malaikat akan mendoakan keburukan. Ya Allah, ya anjurkan dia, banyakin masalah sebab dia enggak sedekah. Orang yang sedekah di pagi hari maka dia didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau pengen doa malaikat caranya gampang, tinggal apa? Tinggal sedekah waktu subuh, sedekah waktu subuh. Sedekah bawa tuh ya, mau 10.000, mau 5.000, yang paling bagus sedekah itu adalah sedekah sir. Orang nggak ada, kita masukin. Ya, sedekah sir ini kalau nih kita nih ada orang kan ini hamba Allah yang berinfak itu bukan sedekah sir sebenarnya. Sedekah sir itu ya, yang orang tidak tahu satupun terkecuali kita yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah kan. Ya, nggak ada orang nih, nggak ada siapa-siapa, kita masukin. Dan ada masukin tuh ke kotak amal itu jangan bilang itu jadi sedekahnya. Jangan jadi dia. Jangan cerita. Kalau kebaikan pengen pahalanya besar, jangan banyak cari. Anak dulu berjuang ini, enggak usah. Semua perjuangan kita dicatat oleh malaikat. Kebaikan itu jangan pernah diingat. Yang sering diingat itu kejelekan supaya kita tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya ini kita fi yaumi asrun tattasil biha isnatani wa hafadun nukir sumsalli jur'a aliman ud waqtahir ra'sal yatim mansah tasaddaq mubtasil wasi'al iyali qallim jufran wa surat al-ikhlas kul al-fantasih. Dan disunahkan juga amalan-amalan ini membaca surat al-ikhlas 1000 kali. Ada namanya kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada at-taqwa subro, at-taqwa kubro. Kalau at-taqwa subro itu membaca lafaz la ilaha illallah 7.000. Kalau at-taqwa kubro membaca al-ikhlas 10.000 kali. Kita enggak baca al-ikhlas 1.000 kali. Bisa enggak baca al-ikhlas 1.000 kali? 3 kali aja kita baca. Kata Nabi Muhammad, orang yang 3 kali baca surat al-ikhlas maka dia seperti menghatamkan Al-Quran 3 kali doang. Makanya kalau saya setiap kali hatam, dia hatam. Soalnya setiap ada sholat baca al-ikhlas 3 kali. Al-ikhlas 3 kali hatam Al-Quran. Al-ikhlas 3 kali hatam Al-Quran. Kalau 1.000 kali udah berapa kali hatam Al-Quran? Baca, karena orang yang membanyakan baca al-ikhlas itu ini tauhidnya akan kuat. Karena di situ qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 1.000 kali. Kalau bisa ya apa? Karena kita sekarang biasa banyak apa kredit ya. Di kredit aja. Dari sekarang satu baca apa? 100, 10 hari berapa? 1.000, 10 hari berapa? 1.000, baca 100, baca 100 itu sunnah amalan ya yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memotong buku tuh, bukunya dipotong. Sunnah masuk hijriyah, bukunya bersih ya, dipotong. Jangan melihara buku makruh. Ini buku sampai segini, ya kan buat korek kuping katanya.
Akhirnya masuk dia luka, masuk ke rumah sakit. Ini kuku usahakan jangan panjang, sebab kalau kuku kita panjang, ini setan menggelantung di mana? Di kuku kita. Apalagi yang apa? Yang sebelah kiri kan kita cebok. Begitu. Jangan kuku kita pendek. Itu sunnah Nabi Muhammad, kuku dipendekin. Rambut kita sama. Ya, kuku tuh mulai dirapiin, masuk hijriah. Terus kemudian baca doa, kemudian apa lagi? Doa ziarah kepada orang-orang saleh, ziarah kepada orang-orang saleh. Ya. Terus kemudian bisa juga ziarah ke kuburan orang-orang saleh. Ziarah ke kuburan orang-orang saleh. Orang nih ada yang mengatakan ziarah kubur itu syirik. Kalau syirik itu kalau orang ziarah kubur minta ke kuburan. Menjalan, hanya minta dong, nggak punya duit nih, baru syirik. Kalau kita mendoakan orang kuburan, nggak apa-apa, kita mendoakan. Nabi Muhammad aja ketika apa? Ketika lewat di kuburan apa? Assalamualaikum ya ahlan kubur. Assalamualaikum ya ahlan dia. Nabi Muhammad berbunyi. Bahkan Nabi Muhammad setiap tempat subuh, Siti Aisyah bangun tuh Nabi Muhammad udah nggak ada, sama empat itu udah nggak ada Nabi Muhammad. Di mana adanya di bangkit? Lagi apa? Lagi di depan kuburan. Merenung. Kita bakal balik kemana? Ke alam kubur, tempat yang kecil. Ya, kita biar apa? Biar yang tadinya itu banyak dosa, biar banyak maksiat, ingat alam kuburan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jarang kubur. Di dalam kitab satu lagi itu At-Tarikh Tasyri, ya awalnya Nabi Muhammad itu melarang ziarah kubur. Tapi setelah mereka paham, berjuruha bukan ziarah. Cuman dulu kenapa diharapkan ziarah kubur syirik? Karena orang dulu itu kalau ziarah kubur bawa ini nih, bawa kopi pahit sama kopi manis. Ini kopi pahit habisin bayar. Padahal dia lupa habis gitu. Bawa kopi pahit minta gitu. Orang mau sepak bola ya, mau kompetisi. Dulu saya juga pernah begitu. Waktu kecil bawanya, nah ini mana nih? Kejawen kayak gitu tuh jangan. Yang harus apa? Harus kita ziarah kubur itu mengingat atau mendoakan ahli kubur. Kalau kepada orang-orang saleh di antaranya di dalam kitab At-Tarikh Tasyri, di antaranya doa yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu doa di tempat atau di kuburan orang-orang saleh. Itu doanya cepat dijawab. Jadi orang kita pengen dijawab doa kita ziarah orang-orang saleh. Bukan ini, tapi ziarahnya orang sekarang ziarah ikhtilat perempuan sama laki-laki boleh. Kita ziarah boleh ziarah. Ya. Jangan ziarah ini terus nangis di situ, minta duit di situ, nggak dikasih ngambek dia. Emang itu siapa? Pak, bangun lagi apa? Ini nggak ada apa-apa, ada pemasukan. Misalkan seperti itu tak boleh. Ziarah itu diperintahkan. Ziarah juga akan ziarah. Karena pada saat itu orang-orang dulu mereka ziarah itu apa? Ini mas sekarang permasalahan jauh begini bid'ah, bid'ah itu udah kita jelasin ada banyak ya. Jangan sedikit bid'ah kita Islam itu harus bersatu, ya harus memuliakan. Yang kunut enggak kunut harus memuliakan satu sama lain. Ya, yang puasa nggak puasa ini puasa aja harus doain sampai ramai sampai ribut ngapain begituan. Masih ada banyak urusan kita yang lebih penting daripada begituan. Ya, ini umat aja belum bersatu. Maka di Muharram ini disunahkan kita untuk apa? Untuk ziarah kubur atau ziarah orang saleh. Dan kita baca doa di akhir tahun ini, mudah-mudahan kita baca doa bareng. Mudah-mudahan dengan doa ini kita disampaikan untuk kita di bulan Muharram, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qadimun wa hadha al-amu jadid qad aqbala wa sanatun jadidah qad aqbala nas'aluka min khairiha wa na'udzu bika min syarriha wa nastaghfika fawataha wa syughlaha
warzuqna al-ismata minasyaitonir rajim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwa biuyubina wa muttali'an ala awratina min baini aydina wa min khalfina wa an aymana wa an sama'ilina yarana wa huwa qabiluhu min haitsu la narahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doanya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan dengan doa ini ya, yang ada di negeri ini bala COVID-19 mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya lingkungan yang ada di masjid ini yang sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, saudara kita yang terkena terpapar COVID-19 mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang susah ya mudah-mudahan kesusahan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum doa ya ada pertanyaan. Alhamdulillah, saya bagi pada Ustaz Muhammad Yahya yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah bulan Muharram. Barangkali ada pertanyaan yang dapat itu ya, satu lagi, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita sudah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita juga sudah nyanyi rindu kami padamu ya Rasul. Dan kita sudah bersolawat sudah. Bagaimana caranya supaya kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, habis itu Pak Ustaz, tadi kita membacakan doa-doa segala macam di Pak Ustaz, dan Pak Ustaz juga menceritakan bagaimana Nabi membaca terus menyiramkan pasir segala macam itu. Semua ayat-ayat Al-Quran itu kan sebetulnya ada fadilah dan mukjizat serta aromanya Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita mempercayai tentang kitab mudarobat, di mana banyak sekali doa-doa atau mukjizat-mukjizat di dalam mudarobat tersebut? Kita dia proses selalu berberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi diterangkan bahwa memelihara kuku itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita membiarkan kira-kira sepanjang setengah senti misalnya, boleh tidak, karena dimaksudkan untuk mengganggu pertanyaan tadi Ustaz. Kemudian yang kedua, bahwa pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan mengusap kepala anak yatim. Ini sebenarnya mengandung arti biasa ataukah yang sebenarnya itu yang penting mengasihi anak yatim itu Ustaz? Artinya banyak bersedekah pada anak yatim. Terima kasih. Lagi cukup ya. Iya, bagaimana kita udah bersolawat, kita pada salawat kepada Muhammad, bahkan sudah menyanyikan tadi apa itu ya Rasulullah ya, sudah menyanyikan dengan sebuah nyanyian yang luar biasa ya kan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW? Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Qadir Al-Jilani di dalam manaqibnya, kalau kita pengen mimpi sama Nabi Muhammad SAW, banyakin
salawat ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyan ummi sebanyak 500 kali setiap hari. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya abdika wa rasulika nabiyyan ummi sebanyak 500 kali. Insya Allah udah 40 hari, insya Allah dengan istiqomah ya kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang mimpi dengan Nabi Muhammad maka dia ya tidak akan ya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala karena pernah melihat sosok yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa para sahabat itu semuanya masuk surga? Karena sahabat pernah memandang Rasulullah, pernah melihat Rasulullah. Bahkan jangankan para sahabat, saudaranya itu yang ada di dalam neraka, tabat yada Abi Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi di hari Senin itu Abu Lahab dibebaskan dari neraka. Kenapa kok bisa dibebasin itu hari Senin doang? Sebab pada saat itu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab senang, gembira. Kenapa gembira? Karena kedatangan ponakannya Nabi Muhammad SAW sehingga membebaskan berapa ribu hamba sahaya. Dan maka dengan sebab itu dia dibebaskan di hari Senin dari sisa anak penakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad yakin, dan orang sudah bermimpi Nabi Muhammad ibadahnya bakal beda. Makanya jangan malu-malu. Kalau mimpi Nabi Muhammad nggak boleh. Saya mimpi Nabi Muhammad dicari-cari. Itu buat diri kita pribadi. Dan orang yang mimpi dengan Nabi Muhammad ini bakal berubah gratis. Ibadahnya bakal semangat. Makanya tadi di dalam anaknya saya juga dijalani baca sholawat ummi sebanyak berapa? 500 kali. Insya Allah 40 hari kita dawamin. Tapi jangan sampai bolong-bolong. Baca 500. Terus setiap harinya kita ingat kepada sejarah atau biografi Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya lagi kita harus sebelum kita mimpi kita mengenal cerita atau biografi perjalanan Nabi. Di antaranya Nabi mempunyai mempunyai anak 7, ya kemudian anaknya meninggal 3, yang perempuan, yang 4 lagi kemana, keturunannya sampai mana, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan mimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Terus kemudian bagaimana kita mempercayai daripada doa mujarrabat ya? Doa mujarrabat itu doanya dia dilihat dulu doanya. Kalau doanya salah, seperti ada kalau orang Jawa kejawen ya bacaan itu dijawab ya. Supaya buat itu si pulana nggak mau sama kita buat belajar. Itu nggak boleh. Tapi kalau doa mujarrabat boleh kayak kuat nyembuhin. Misalkan kita sakit nih, ada doanya nggak? Ada. Ambil debu, amat taruh di ludah. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qutibahina yasbasaqina bi'irabina. Kalau doanya jelas boleh. Artinya harus berburu ya. Ditanyain ini mau jawab ini doa ini bolehnya diamalin gitu. Sebab banyak orang gila yang dia ngambil, dia ngamalin, dia beli buku, dia amalin akhirnya stres. Sebab dia tanpa ijazah. Jadi doa itu harus ada ya. Kita buka Google doa cepat kaya. Kita baca amalin. Tanpa guru bukan kaya, gila. Nanti pas gila dia gua kaya raya. Paling gilanya begitu nanti. Sebab dia ngamalin sesuatu yang tidak ada gurunya. Jadi kalau doa mujarrabat boleh diamalin asalkan ada gurunya, ada ijazahnya seperti itu. Ya, itu diantaranya yang sahih doa kalau kita sakit nih, kalau kita istri kita sakit, keluarga kita sakit, kita bisa baca doa. Ini doanya warid dari Rasulullah. Ya, ketika Sayyidah Aisyah sakit, meriang, panas, ya pilek, maksudnya orang masalahnya. Nah itu apa? Diusahain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bacanya itu hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qutibahina yashfasaqimuna bi'irabina. Itu dicatat dibawa pulang ke rumah. Sebelum kita ke rumah sakit baca itu dulu. Kali aja sembuh kan? Soalnya tangan kita sama tangan Nabi beda kan? Beda. Tapi kita kan ikut
ngikutin Rasulullah. Saya aja alhamdulillah setiap orang sakit kita bacain begitu, ada yang kena sihir bacain begitu, berkah kita apa namanya ngikutin ajaran Rasulullah, ngikutin hadis-hadis Rasul, akhirnya alhamdulillah jadi angkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir bagaimana buku itu ya? Boleh nggak 1 cm, 2 cm, 3 cm ya? Walhasil bukan haram ya. Jadi melihara itu bukan haram, hanya saja makruh. Ya, tapi makruh itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dikerjain ya apa? Dosa. Ya, jadi kalau makruh itu sunnah setiap hari menggunting kuku itu setiap hari Senin, kalau enggak hari Kamis, kalau enggak hari Jumat. Jadi boleh 1 cm, 2 cm nanti potong, kecuali ini kuku bermanfaat. Buat apa bermanfaat? Ya buat apa kira-kira kuku bermanfaat? Contohnya ada nggak kuku bermanfaat? Buat biar baru, buat korek kuping. Ya, enggak itu kayaknya bermanfaat. Karena korek kuping ada caranya. Ada maksudnya kayak begitu. Ya, kayaknya saya juga dari dulu saya kuku nggak pernah panjang. Kan korek kuping ada alatnya nggak? Ada. Kuku mah takut tajaman, bahaya. Mendingan kukunya dirapiin aja. Tapi itu bukan haram ya, makruh. Terus kalau saya punya panjang nggak apa-apa. Cuma bagusnya dipotong. Sunnahnya pun potong kuku itu hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, 3 hari. Dipotongnya pun ada kaifiahnya, ada caranya. Dari sini dulu telunjuk, jadi telunjuk ke sini, langsung ke kelingking lagi. Ke sini atau dari sini langsung ke sini. Itu caranya. Jangan memotong kuku. Terus yang terakhir tadi, apakah amalan itu apa namanya lebaran Nabi itu 10 Muharram itu apa namanya ada dalilnya di sini disebutkan. Artinya itu yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kalau 10 Muharram ini apa? Nyatuin anak yatim. Karena 10 hari Muharram itu terjadinya Karbala. Karbala itu apa? Terbunuhnya Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain terbunuh di 10 Ashura. Itu Sayyidina Husain, maka orang-orang Syiah aliran sesat, mohon maaf, Syiah itu dia bisa diikuti ya. Alirannya beda sesat. Syiah mereka kalau 10 Muharram itu mereka tajamin apa? Kalau kita kan tajamin golok Idul Adha buat nyembelih sapi. Kalau mereka enggak, tajamin golok di Semarang. 10 Muharram nanti mereka pukulin di jidatnya sambil mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain. Semakin banyak lukanya, menurut mereka semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil, bahkan anak kecil sama dirang. Nanti yang sama 10 itu begitu. Apa namanya? Diapain? Golok ini dikenain jidatnya. Semakin banyak darahnya, semakin banyak pahalanya. Ini kan maksud mereka begini, karena mereka itu cintanya si Ali cinta kepada Sayyidina Ali, tapi kepada sahabat lain dia mengatakan sahabatan masuk neraka. Sampai dulu saya pernah masuk ke masjid si Ali itu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu dijadikan apa namanya? Kesedar. Jadi kesedarnya ada namanya Umar kan. Kalau kita kan di atas ya, dimuliain karena sahabat itu khalifah Rasulullah semuanya benar. Ya, semuanya sahabat Nabi masuk surga. Udah dijamin. Mereka enggak dijadiin kesedar. Rahman Utsman. Mereka cuma satu idola mereka, Sayyidina Ali dan keturunannya. Ya, ini salah. Karena kata mereka, sebab kenapa? Karena hari 10 Ashura ini hari berdarah. Karena Sayyidina Husain dipenggal. Sayyidina Husain itu dipenggal, ya, palanya dimainin kayak sepak bola. Makanya mereka orang Syiah nggak sepak bola. Sebab kalau sepak bola kata mereka haram, ikat dulu Sayyidina Husain. Karena ada orang kita sepak bola karena palanya Sayyidina Husain itu pemahaman mereka sampai seperti itu. Makanya ya jangan diikuti, salah. Kita bersyukur diperintahkan oleh Rasulullah suruh nyatuin anak yatim. Tadi amalan al-ikhlas, ya puasa boleh, kemudian sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.